Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki. Saya mewakili kelompok saya ingin menjelaskan proyek pembuatan aplikasi Cerut dengan ID Visual Studio menggunakan bahasa pemrograman C#. Pertama, buat database, yaitu klik database. Setelah itu klik kanan new database. Di sini nama database terserah, bebas. Setelah itu establish, klik kanan, klik table. Nah, di sini saya sudah membuat tablesnya. Setelah itu tabel database-nya sebagai berikut. Nah, di sini kolom name ada name, berigi, nama, varchar, jurusan, varchar, tempat lahir, varchar, jenis kelamin, varchar. Data tabel, data keuangan yang selanjutnya adalah nama, varchar, NIM, berigi, tagihan, berizin, pembayaran, varchar, next. Data login yang saya sebagai berikut adalah ID user, in, name user, varchar, password, varchar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini untuk menghubungkan SQL Server dengan Visual Studio, caranya dengan cari Server Explorer. Jika tidak ada, bisa lihat di view, ada di sini Server Explorer. Lalu untuk menghubungkannya dengan cara klik kanan, add connection, dan bisa langsung ke data source. Ada dari, jika membuat database-nya diakses, kita pilih akses, atau di ODBC. Untuk kali ini saya menggunakan SQL Server. Lalu jika sudah terhubung seperti ini, pastikan tabelnya ini sudah ada. Jika baru terhubung akan terlihat seperti ini, dan pastikan data-datanya ini, tabel-tabelnya ini sudah ada seperti ini. Dan lalu jika sudah terhubung dan tabel-tabelnya juga sudah ada, kita bisa lanjut ke form selanjutnya, yaitu form login. Di sini toolbox yang digunakan ada picture box 3 untuk menampilkan gambar seperti ini, dan ada 2 text box untuk memasukkan username yang atas dan password yang bawah. Lalu ada 2 button, yaitu untuk button login dan button exit. Dan untuk pertama kita harus buat kode untuk button login. Jadi kita klik 2 kali pada button login yang tadi, button 1. Lalu kita ketik seperti ini, SQL connection, new connection. Dan untuk menghubungkannya agar sampai ke server SQL tadi, kita harus copy ini connection stringnya. Kita copy connection stringnya, lalu kita taruh di bagian sini. Nah, untuk memastikan kita bisa login ke sini, kita harus buat username atau ID-nya dulu. Kita buka di show table ini, dan kita bisa lihat di sini saya sudah membuat admin dengan ID user 1 seperti pada kode di button login ini. If the row, ya seperti inilah ya kurang lebih. Lalu untuk button kedua, yaitu button exit, kita bisa membuat kode cukup seperti ini saja, karena itu hanya untuk exit. Cukup this.close, lalu tanda kurung, jangan lupa titik koma. Saya Fadilal Huda melanjutkan project dari Muhammad Fatur Rahman. Yang dijelaskan dari penjelasan dari Muhammad Fatur Rahman yaitu pembuatan form login. Ini saya akan mengetes apakah form loginnya sudah jalan ataupun tidak. Tes. Di sini form untuk loginnya sudah jalan. Kita masukkan saja usernya admin, passwordnya admin. Kita login. Di sini
Untuk from loginnya sudah jalan. Sekarang saya akan melanjutkannya, yaitu untuk menu utamanya setelah kita memasuki from login. Di sini saya menggunakan label 1, 2, 3, 4, 5, 6 label, dan 5 text box dan radio button 2, dan button kita menggunakan button 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu kita akan mencoba untuk kode satu persatu, yaitu kita mulai dari data button 3-nya. Kita mulai di sini. Jangan lupa kita untuk mengkoneksikan antara menu utama dengan SQL Server, yaitu dengan cara di sini untuk DBMS-nya jangan lupa untuk connection string-nya untuk kita copy dan kita taruh di SQL connection di menu utama. Setelah sudah terkoneksi antara menu utama dengan DBMS yaitu SQL Server, setelah itu kita lanjut untuk mengisi kode di button 3 yaitu create. Kita isi dengan cara connection open SQL command connection create command. Untuk cmd.command text, di sini database kita sesuaikan dengan DBMS-nya yang kita gunakan, yaitu di menu utama kita, yaitu di database. Di sini saya membuat data tabelnya itulah name, nama, jurusan, tempat lahir, jenis kelamin. Di sini untuk alfabetnya kita harus sesuaikan juga. Ini sudah sesuai untuk data tabelnya, dan untuk values-nya kita sesuaikan dengan desain kita. Kita contohnya saja untuk name-nya kita menggunakan textbox 1, dan di sini untuk name-nya kita masukkan textbox 1 dan seterusnya. Untuk message box ya di sini adalah untuk pesan. Pesan di sini adalah untuk apabila kita masukkannya salah atau berhasil, di sini akan mendapatkan pesan yaitu data berhasil diinput. Setelah itu kita lanjut untuk radio button. Radio button di sini kita hanya klik 2 kali pada pria dan klik 2 kali pada wanita. Kita masukkan jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita. Setelah itu sudah, kita membuat public void display data. Codingannya seperti berikut ini. Setelah sudah, kita untuk masukkan kode button 7. Button 7 di sini untuk read, untuk membaca yang telah kita buat dari create. Di sini hanya untuk display data seperti berikut ini. Setelah itu kita coding private void button 4. Button 4-nya kita masukkan kode. Button 4 di sini adalah delete.
codingannya seperti berikut nih. cmd.comment text delete from database where name, yaitu kita bisa menghapus semua yang kita buat melalui NIM kita. Kita coba saja apakah sudah jalan. Kita coba. Kita membutuhkan dataset untuk report kita. Ini datasetnya sudah berhasil kita buat. Itu dengan cara klik kanan, add table adapter. Ini kita untuk menyambungkan antara database dengan dataset yang kita ingin masukkan, sama seperti tadi. Ini saya sudah berhasil untuk membuatnya. Setelah itu kita masuk ke report 1. Report 1 seperti ini. Langsung saja kita ke menu utama. Kita lihat data keuangan kita, sign-nya. Kita menggunakan report viewer 1. Setelah sudah kita membuat dataset dan report, kita klik ini.
dan kita masukkan hasil reportnya ke report view. Setelah sudah, kita tes. Sebelum kita tes, kita masuk ke server Explorer. Kita ke data keuangan. Kita tahu table data. Di sini NIM-nya itu 123. Tagihannya kita 10 juta. Pembayarannya 10 juta. Pembayarannya kita sebesar 10 juta. Setelah sudah, kita tambahkan lagi fatur. NIM-nya itu 1234. Tagihannya 10 juta. Pembayarannya 7 juta. Nah, sudah seperti ini, kita save. Kita masuk ke menu utama. Itu kita untuk mencobanya saja. Kita coba untuk semua aplikasi yang sudah kita buat, apakah berjalan seperti sesuai yang kita inginkan. Kita coba login, kita read, kita hapus dulu datanya agar datanya kompleks. Di sini sudah tidak ada data yang kita input. Kita masukkan 123 data saya. Ini kita NIM saya 123, nama Fadil Al-Huda, jurusan informatika, tempat Depok, jenis kelamin pria, dan kita klik. Kita lihat dan kita masukkan lagi untuk fatur jurusannya. Buat lahirnya. Kita create dan kita klik. Setelah sudah, kita lihat data keuangan. Di sini untuk NIM 123 yaitu Fadil Al-Huda dan Fatur Rahman itu dengan NIM 1234. Di sini sudah kompleks ya antara data keuangan itu report viewer dengan aplikasi yang kita buat. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang setup file yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fadil. Di sini pertama kita buat new project dulu. Lalu sebelumnya kita harus cari setup wizard seperti ini. Lalu kita namanya ya setup satu saja atau bebas. Dan lokasi penyimpanannya ini juga jangan lupa. Jika sudah, kita klik OK saja. Lalu kita pilih next, dan kita pilih data yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat data yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kita pilih bin, debug, lalu kita cari ini was project aplikasinya, lalu kita pilih open, kita klik finish, kita tunggu beberapa saat.
Ya. Nah, lalu kita pilih application folder, kita pilih was project, kita pilih sebelumnya kita pilih ini dulu, properties. Kita bisa mengubah hasil nanti yang kita sudah build aplikasinya, kita bisa tulis project was saja. Ya, sudah seperti ini, kita klik OK. Lalu kita create shortcut. Lalu kita bisa pindahkan shortcut ini dengan melalui ini application folder. Kalau saya akan pilih ke user desktop saja agar mudah dicari. Lalu kita klik OK. Jika sudah, kita klik build di pada atas ini. Lalu kita pilih build setup 1. Oke. Kita tunggu beberapa saat, masih membuild. Oke. Di sini build sukses. Kita tunggu, masih ada loading di kursornya. Ya, lama. Oke. Sudah selesai. Di sini build 1 sudah sukses. Kita coba cari untuk mengetahui tempatnya. Sebentar. Tadi ada di folder D, ada di contoh setup file. Ya, ini sudah ada setup 1 ya. Kita pilih setup 1 lagi. Kita pilih debug dan ini. Yang tadi kita sudah build akan ada 2 seperti ini. Lalu kita pilih yang bawah ini untuk setup. Kita klik 2 kali, lalu kita pilih next. Untuk yang ini kita biarkan saja seperti ini. Kita pilih next lagi, kita pilih next. Oke, kita pilih close saja. Lalu kita bisa lihat di sini ya, ini sudah bisa berjalan aplikasinya. Kita coba, kita klik login ya, sudah masuk. Kita coba cari data mahasiswa. Kita pilih data keuangan. Ya, di sini sudah muncul data keuangannya ya. Lalu kita coba cari. Ya, di sini masih kosong karena belum ada. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.